Premiumbeat.com. Premiumbeat.com.
Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali lagi di pertemuan kita di kelas online mata pelajaran desain grafis percetakan. Tentunya kita sudah melewati setengah tengah semester. Tengah semester sudah berjalan sebelumnya. Tentunya sudah cukup panjang perjalanan kita, apalagi di pertemuan kelas ini di Sabtu Minggu itu ada 3 kali pertemuan. Makanya jangan pernah bosan untuk kita bisa belajar, karena ini adalah mata pelajaran produktif. Tentunya pelajaran ini nantinya akan membantu Anda ketika kalian ada di kelas lanjutan, di kelas 12, ataupun nanti ketika kalian akan turun PKL nanti ke depan. Oke, di sini baru gabung 2, baru Natasha dan Daniel. Teman-teman yang lain mana di sini? Patut dipertanyakan. Jangan di ujian semua hadir, banyak yang hadir, tapi di kelas seperti ini tidak ada. Itu patut dipertanyakan lagi, karena ini sudah tidak lama lagi akan proses penilaian untuk tengah semester. Jadi berharap untuk bisa mengikuti, karena sayang sekali kalau tidak mengikuti. Bukan SER yang rugi, tapi kalian yang rugi tentunya. SER sudah berusaha bagaimana mungkin membuat kelas online ini seperti sedemikian rupa. SER juga melaksanakan praktek secara daring seperti ini. Dan nantinya Adobe Illustrator kita sudah lewat sebelumnya. Atau penggunaan aplikasi vektor itu kita sudah lewat. Oke, yang di rumah silakan aktifkan kamera. Natasha dan Daniel yang sudah hadir saat ini. Tentunya pertemuan kita cuma sekedar 45 menit lah untuk hal itu. Makanya tidak membutuhkan waktu yang sangat lama di situ. Makanya perlu untuk meluangkan waktu hanya 45 menit. Sayang tuh kalau nggak ikut. Meskipun Sir lakukan recording, tapi biasanya kalau di recording kan itu mujur-mujur kalaupun jadi. Kalau sama seperti yang lalu pas saat converting ke MP4 dia gagal ataupun gimana, itu kan itu satu hal yang mungkin tidak di luar dari dugaan. Makanya penting juga atau perlu untuk bisa ikut secara langsung. Nanti recording ini akan membantu kalian ketika kalaupun itu ada, bisa mengingatkan kembali. Karena biasanya kan waktu dengan sempit seperti ini, biasanya Sir berusaha sebagaimana rupa supaya bisa tersampaikan semua keseluruhan untuk tema hari ini. Maka seperti itulah. Karena banyak sekali kita akan bahas mengenai dasar desain grafis percetakan. Nanti di semester genap, kita sudah bukan lagi ke desain grafis itu. Memang mata pelajaran ini adalah mata pelajaran desain grafis percetakan, tapi materi untuk di semester genap itu bukan lagi ke percetakan, tapi sudah ke fotografi. Oke, ini sudah ada gabung juga Immanuel. Ya, jadi semangat pagi buat semua tuh. Meskipun baru ujian bukan berarti habis ujian sudah libur. Nah, ada itu. Kecuali semester. Biasanya semester ada sedang waktu untuk kalian bisa bersantai lah, untuk tidak ada tatap muka. Tapi kalau tengah semester itu masih berlanjut terus seperti itu. Apalagi kan ini kelas daring, jadi masa kalian ada di rumah itu kalian ikut online juga kan dengan posisi yang juga tidak tahu sama di sekolah, ya kalian harus duduk dengan memakai seragamnya rapi dan seterusnya. Ya, kita ke topik saja di sini. Jadi topik kita di sini kita sudah melewati kepada ke vektor, aplikasi penggunaan aplikasi vektor, yang dimana vektor ini kan juga keluar di ujian. Oh ya, sebelum itu saya lupa, saya akan baca dulu untuk nama-nama ujian yang sudah mengikuti. Dan yang sudah lihat hasilnya itu sudah ada di email kalian masing-masing. Silakan dicek situ.
Kalau belum capai, tentunya ya harus diulang lagi seperti itu. Tapi di sini SAR akan kasih tahu cara penilaiannya SAR seperti apa, karena berbeda juga dengan guru-guru yang lain. Karena SAR juga menggunakan aplikasi bawaan kelas, nanti akan dijelaskan. Jadi di sini yang belum ikut, yang sudah ikut, SAR akan baca satu-satu dulu. Nah, yang sudah ikut ada Mirsa, Brian, Adrian, Immanuel, Immanuel sudah, Aditya, Natasha, dan Daniel. Oh ya sudah. Oke, yang ada di sini sudah ikut semua. Nilainya sudah dirilis. Silakan cek di situ. Nah, KKM atau nilai capaian akhir yang harus kalian harus kalian dapat untuk kalian untuk sebagai ketuntasan kalian itu ada di, karena ini produktif adalah sebenarnya 75. Nah, kalau saya lihat di sini kan Manuel kan 66, nilainya baru Natasha juga 66, Daniel berapa sini? Yo, Daniel kalau tidak salah 70. Soalnya emailnya gua nggak pakai nama sendiri. 70 kalau tidak salah. Soalnya yang terbaca sini ada yang emailnya dd8 itu untuk semua punya. Nah, jadi berarti ketiga poin ini tidak capai untuk ujian. Nah, nilai ujiannya seperti itu. Tapi secara penilaiannya SAR itu akan ditambahkan dengan, makanya itu penting untuk pengumpulan poin yang ada di kelas dojo. Jadi sistem penilaiannya SAR adalah nilai ujian ditambah nilai poin kelas dojo, itu akan ada dapat nilai akhir, dibagi 2 dan dapat nilai akhir di situ. Jadi nilai kalian, nilai ujian kalian bisa lihat juga tuh di situ. Nanti ditambahkan dengan nilai yang ada di kelas 7 kalian. Nah, karena itu akan ditambahkan baru dibagi 2. Dan itu adalah nilai akhir kalian yang nantinya akan ada di raport kalian nantinya ke depan. Jadi bagi yang memiliki nilai yang tinggi, kalau saya cek di sini memang untuk Daniel, baru Natasha dan Immanuel itu cukup tinggi. Bahkan tinggi juga, termasuk tinggi. Yang agak rendah sini Daniel, karena 94. Tapi itu sudah cukup tinggi. Silakan hitung sendiri, dan itu akan dapat hasil akhir dari nilai akhir kalian yang nanti di mata pelajaran ini. Itu bisa dihitung. Oke, itu cuma sedikit gambaran untuk ujian yang sudah lewat sebelumnya. Dan kita akan masuk ke penggunaan aplikasi Bitmap atau raster, dia bilang. Oke, perbedaan antara dua hal ini kan sudah keluar juga di ujian. Antara perbedaan antara raster atau bitmap dengan vektor itu sendiri. Tentunya vektor itu selain perbedaannya dari segi ukurannya juga pasti berbeda di situ. Karena vektor itu dia kan gambarnya disusun bukan dari jumlah piksel. Makanya hasil gambar atau hasil objek yang diciptakan di situ pertama tidak pecah, karena dia tidak menggunakan sistem dot atau piksel di situ. Jadi dia menggunakan sistem solid, warna yang solid atau diukur dengan ukuran matematis. Makanya dia bisa menghasilkan seperti itu. Makanya gambar ketika diperbesar dia tidak akan pecah. Nah, untuk bitmap ini atau raster ini aplikasi yang menggunakan pixel. Kayak di layar sekarang lagi Zoom. Ini menggunakan sistem bitmap atau raster itu sendiri. Karena kita menggunakan pixel. Nah, perbedaannya juga dari antara vektor dan bitmap, ini dari segi ketajaman gambar. Tentunya dari segi kualitas dan ketajaman gambar, bitmap ini lebih unggul dibandingkan dengan vektor ini sendiri. Tentunya masing-masing ada kelebihannya, ada kekurangannya masing-masing tentunya. Nah,
Aplikasi yang nantinya kita akan gunakan di sini adalah aplikasi Adobe Photoshop. Jadi kita sudah melewati Adobe Illustrator, tapi kita masih di satu komunitas yang sama. Kenapa saya bilang satu komunitas yang sama? Karena satu perusahaan yang sama, yaitu perusahaan Adobe. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif desain, mau dia apapun itu, editing video, mau editing lagu, dan sebagainya, dia sediakan di situ. Dan Adobe Photoshop ini adalah aplikasi untuk pembuatan gambar bitmap atau raster dengan pengolahan digital. Sama juga dengan yang sebelahnya, yang Adobe Illustrator. Di sini saya akan buka dulu sebagai pengenalan, karena ini masih pengenalan dulu untuk aplikasi ini. Karena kita tidak akan tahu bagaimana pun itu dia kalau kita tidak kenal dulu aplikasinya. Oke, kalaupun yang di rumah ada memiliki komputer, dan sebenarnya berharap begini, kalian itu sebenarnya harus ada komputer. Apakah dia PC desktop atau laptop seperti itu. Karena hampir keseluruhan yang kalian akan lakukan sini menggunakan aplikasi seperti itu. Apalagi kalian kan anak komputer, anak yang bergerak di bidang IT. Ya, patutlah masih ada seperti itu. Kalaupun belum ada, tabung jono atau seperti itu. Dan kalaupun ekonomi keluarga juga kurang memenuhi, jadi bagaimana pikirkan caranya, apakah mungkin perdalam skill kalian di bagian ini, baru kalian mungkin bisa menjual jasa kalian dengan mungkin menjadi seorang editor atau desainer, minta orang berdesain misalnya. Itu kan sudah dapat pendapatan di situ, bisa kumpul dan mungkin bisa dapat yang mungkin lah setidaknya sudah bisa untuk pakai aplikasi-aplikasi seperti ini. Oke, saya akan buka dulu aplikasinya dulu di sini. Kalaupun ada yang sudah terinstall atau yang menggunakan laptop atau komputer di rumah dan sudah ada Adobe Photoshop, silakan dibuka sambil mengikuti supaya sambil dicoba, sambil kita laksanakan. Karena kita masih belum, karena masih ada untuk pendataan lagi. Besok kalau tidak salah ada pendataan untuk vaksin. Jadi setiap sekolah sekarang sebenarnya harus sudah divaksin semua, karena akan dilaksanakan proses pembelajaran tatap muka lagi, tapi tatap muka terbatas. Nah, kalau kita sudah tatap muka seperti itu, kita sudah bisa praktik secara langsung. Jadi sambil saya jelaskan juga, kalian juga langsung coba di komputer kalian masing-masing. Itu kan lebih mantap. Nah, untuk sementara ini kita mengikuti saja untuk ini. Kalaupun ada aplikasinya, silakan langsung mengikuti di situ. Oke, ini aplikasi yang sudah dibuka. Ini saya menggunakan aplikasi Photoshop Creative Cloud atau CC. Photoshop CC atau Creative Cloud. Jadi kan di Photoshop itu, di Adobe itu kan ada dua versi. Saya tahu sih dua versi untuk penggunaan aplikasi Photoshop. Mau dia Illustrator, mau dia After Effects, mau dia Premiere, semua sama. Nah, ada yang versi Creative Cloud, ada yang Creative Suite. Nah, perbedaan antara dua ini, Creative Cloud itu dia aplikasi yang bisa terhubung dengan internet. Jadi untuk sharing datanya, dia bisa lakukan secara pengiriman, meskipun ada di sini, mungkin ada server rekan yang ada di jauh, itu bisa saling sharing file di sini. Jadi dia akan masuk ke cloud. Oke, jadi ini tampilan yang ada. Ini tampilan awal sebelum kita membuat lembar kerja baru. Nah, di Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop, secara tampilannya sebenarnya sama. Yang kita bisa lihat di sini, apa yang kalian lihat dulu sebelumnya, itu sebenarnya mirip-mirip.
Cuma ada perbedaan-perbedaan sedikit dan ada fitur-fitur tertentu yang mungkin tidak ada di Photoshop, ada di Illustrator. Demikian juga begitu, ada di Illustrator, tapi tidak ada di Photoshop. Oke, jadi pertama yang harus dilakukan, tentu kita harus membuat lembar baru dulu. Nah, kita bisa menggunakan shortcut yang ada, itu bisa tekan Ctrl N, atau bisa ke sini, ke file, menu file. Nah, ini namanya adalah menu bar. Jadi kalau kalian belum tahu tampilannya seperti apa, ini adalah tampilan menu bar. Jadi di menu bar itu ada file, edit, baru ada image, layer, type, dan seterusnya. Oke, untuk file ini, jadi saya akan jelaskan satu-satu supaya kalian mengerti juga tuh. Nah, di file ini dia berisikan new, maksudnya new dokumen, open dokumen, baru kalau kita akan browse. Nah, biasanya ini browse in Bright ini hanya terdapat di versi Creative Cloud. Karena yang saya bilang tadi bahwa Creative Cloud itu dia bisa terhubung dengan internet. Dia bisa saling tukar file data lewat jaringan internet. Makanya diadain. Baru OpenAS, ini juga yang mungkin sama. Ini kalau dia akan open langsung dari penggunaan aplikasi ini, kita misalnya buka file dokumen Explorer-nya dan dia cari di situ. Kita save juga dari sini. Ini shortcut juga ada di sini tentunya. Nah, kita akan ekspor dalam bentuk apa, kita bisa buat di sini. Jadi menu file ini berisikan tampilan-tampilan yang untuk mengambil dokumen dan sebagainya. Nah, yang edit ini sesuai dengan namanya adalah mengubah. Mengubah. Jadi itu di situ menu bar edit ini berisikan ada mengubah copy, mau paste, mau foto, mau cut, atau mau sebalik ulang, misalnya ada yang salah, kembali. Cuma kebanyakan yang kita lakukan di sini dengan menggunakan shortcut yang ada tentunya. Jadi tidak perlu lagi untuk kita pergi di situ. Kalau orang sudah profesional atau kerjanya sudah mahir atau sudah banyak paham mengenai penggunaan aplikasi, biasanya fitur-fitur yang ada di sini atau yang ada di menu bar ini jarang dipakai karena sudah tahu shortcut-shortcut di sini. Makanya perlu untuk kalian menguasai dan tahu atau taruhlah hafalah untuk shortcut ini untuk apa, shortcut ini untuk apa, supaya setiap pekerjaan kita dilakukan saja lewat keyboard saja, tidak perlu cari-cari. Seperti itu. Nah, baru juga ada yang image di sini. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk penggunaan kita nantinya ke depan. Nah, image ini ada yang mode. Di sini ada, ini kenapa tidak bisa? Karena kita belum membuat lembar kerja baru. Makanya dia belum bisa diaktifkan. Karena kita belum melakukan seperti itu. Oke, supaya dia aktif, kita buat dulu lembar baru. Kita buat lembar kerja baru, Ctrl N dulu, keyboard. Kita bisa beri nama seperti biasa. Ini tampilan untuk membuat lembar kerja baru. Sama juga yang di Adobe Illustrator. Ada untuk namanya, baru ada tipe dari file dokumen kita. Apakah dia di sini kan ada fitur-fitur, misalnya US paper, ada yang letter, legal, tabloid, atau yang ukuran, yang artboard. Nah, di sini ada. Cuma kebanyakan kita pakai yang default saja. Yang default nanti kita akan mengatur di sini untuk lebarnya dan tingginya di sini. Nah, baru pengukurannya pengukuran apa? Biasanya sering menggunakan dengan pengukuran sentimeter. Misalnya kalian dapat job atau tugas untuk buat baliho acara.
atau baliho ulang tahun. Oh, kecil-kecil saja di sini. Nah, biasanya baliho ulang tahun kan backdropnya kan biasa seperti ini, tampilan yang di belakangnya ser. Itu kebanyakan ukuran 2x3 atau 2x2 kayak kotak gitu. 2 meter kali 2 meter. Nah, tentunya di sini tidak ada pengukuran meter. Makanya kita pakai sentimeter saja karena 1 meter itu sama dengan 10 cm. Ya, kalau tidak salah. 1 meter. 100 cm. 1 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau mili kan lebih banyak lagi. Makanya pakai yang sentimeter. Makanya kalaupun kita pakai misalnya 1 meter, makanya di sini kita harus pakai 100. Seperti itu. Di sini juga 100. Ini menandakan bahwa 1 kali 1. 1 meter kali 1 meter. 100 cm. Nah, makanya kita harus pakai penggunaan sentimeter. Kalaupun kita hanya mau pakai untuk kebutuhan layar saja atau mungkin di Instagram secara aspek rasio, kita pakai pengukuran pixel saja di sini. Kalau pixel kan misalnya 1024 kali 1980, nah itu kan ukuran layar monitor untuk Full HD. Kalau untuk ukuran video seperti itu. Tapi kebanyakan penggunaan ini untuk penggunaan percetakan, kebanyakan kita pakai sentimeter saja di sini, supaya kita bisa ukur pengukurannya secara tepat. Nah, untuk resolusi di sini, memang semakin tinggi resolusinya di sini. Ini kan 300 pixel atau inci. Jadi di dalam ukuran tadi, misalnya 100 kali 100 cm atau kita kombinasikan ke pixel, dia akan jadi begini. Ada 11.000 pixel di situ. Nah, pixel kan ini adalah titik-titik atau dot per inci itu. Pixel per inci. Jadi dalam 1 inci kan mungkin begini. 1 inci kan kalau besar. Ada di 1 inci itu ada sekian banyak pixel di dalamnya. Ada sebanyak titik itu. Jadi semakin tinggi resolusi yang kita pakai, misalnya 1000. Kita pakai 1000. Maka dia akan lebih tajam tentunya. Cuma resikonya seperti ini. Kalian perhatikan di sini, image size. Ini ukuran file dari project yang kalian akan buat. Kalau saya kasih tambah misalnya 5000, dan ini saya ubah misalnya dia ukurannya berapa ya? 6 meter. Oh, ini dia sudah dapat deteksi karena scroll banyak sekali, 5000. Nah, kalian lihat di sini hasil akumulasi perhitungan file yang nantinya akan jadi file kerja kalian. 251,5 giga. Langsung berasap tuh laptop atau komputer. Karena cuma satu file ini dia akan menghasilkan 251,5 giga. Karena ukurannya besar sekali di sini. 5.000 pixel per inci. Jadi di 1 inci itu ada 5.000 titik di dalamnya. Memang gambarnya tajam. Kualitasnya memang tajam sekali, tapi resikonya di sini. Ukuran file. Dan ini masih blank, masih ukuran kertas polos di situ. Belum lagi kalian tambah objek-objek yang lain dan seterusnya, dia akan bertambah di situ. Kalaupun komputer atau laptop kalian mampu mau rendering objek ini,
ya nggak masalah. Tapi kalau pun laptop yang Sir punya juga pun tidak bisa mau render dengan ukuran seperti ini. Itu pun kalau pun selesai render langsung full memory, atau hard disk atau SSD yang Sir punya langsung full, karena dia akan menciptakan ukuran file yang sampai berapa giga ini, 200-an giga. Tidak mungkin seperti itu. Makanya kebanyakan percetakan di luar sana, kebanyakan orang cuma pakai 70. Nah, ketika Sir berubah ke 70, yang tadi berapa giga, itu jadi 50-an mega saja. Itu. Kebanyakan 70, ada yang kasih 80. Cuma kalau semakin di bawah, misalnya kita kasih 40, memang lebih rendah lagi untuk size-nya. Tapi gambarnya nanti tidak akan mencapai sesuai ekspektasi. Mungkin gambarnya pecah. Kalau diperbesar, pecah begitu. Apalagi dengan ukuran baliho. Kan kurang enak, nantinya tampilannya kurang baik di situ. Makanya kita harus pandai-pandai mengukur resolusi ini. Tapi kebanyakan 70 sih. Yang Sar tahu selama Sar jabat cetak di percetakan, kebanyakan orang pakai 70. Ada yang pakai 80. Tergantung sampai kualitas PC yang ada di sana. Tapi kebanyakan kan PC-PC di sana juga di percetakan sudah memenuhi spek yang tinggi. Makanya ada yang kasih 80, tidak masalah. Untuk menjaga kualitas orang. Kualitas dari percetakan tersebut. Misalnya 300 kali 100. Ini kan pada umumnya kalau buat baliho yang mungkin acara workshop atau yang lainnya seperti itu. Nah, dia akan dapat hasil. Nah, baru yang berikut di sini ada mode. Yang kita tahu bersama RGB kan itu apa? Red, green, blue. Di sini ada mode color, ada bitmap, ada grayscale, RGB color, CMYK color, dan LED color. Tapi kebanyakan yang kita pakai hanya di dua hal ini saja. Atau bisa jadi juga di grayscale juga di sini digunakan. Grayscale ini lebih ke condong gambar yang kalian hasilkan tidak ada warna yang lain. Hanya warna abu-abu atau orang yang bilang warna hitam putih. Nah, biasanya grayscale ini diperuntukkan untuk membuat pas foto hitam putih. Pakai ini saja. Jadi color mode ini nanti akan disediakan oleh aplikasi sebentar untuk penggunaan warnanya. Nah, karena kita di sini bahas tentang percetakan, maka kita harus menggunakan yang namanya CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Karena warna tinta percetakan itu, warna primer dari alat cetak itu adalah warna yang ini, bukan yang di atas, RGB. RGB itu khusus diperuntukkan untuk kalian mungkin cuma simpan di HP, pokoknya untuk layar-layar monitor. Tapi kalau untuk khusus seperti mau dicetak di printer kah, ataupun pokoknya segala sesuatu yang dicetak, itu kalian harus pakai mode yang namanya CMYK color. Oke, ini bisa diingat baik-baik supaya tidak salah nantinya. Oke, di zoom tinggal 10 menit. Nah, baru berikut ini adalah bitnya. Memang semakin tinggi bit juga semakin bagus. Oke. Semakin rendah bitnya atau kualitas dari warnanya, dia size-nya semakin kecil. Memang semakin tinggi juga semakin bagus. Cuma size-nya juga di sini diperhatikan. Tuh, size dari filenya nanti. Kalau survei biasanya 8 juga sudah cukup lah. Yang penting orang sudah enak bisa melihat. Tapi kalaupun kalian ingin membuat satu project misalnya dengan kualitas yang tinggi, maka jangan sungkan-sungkan untuk pakai 32 bit. Tapi resikonya adalah di ukuran filenya di situ. Oke, baru berikut. Apalagi di sini? Ada background content. Nah, background content ada white, background color, transparent, other.
Kebanyakan kita pakai white. Background content di sini adalah lembar kerja tampilan awal itu akan seperti apa? Apakah dia warna putih atau kalian? Tapi kebanyakan kan warna putih. Karena warna putih adalah warna artboard dasar. Karena dia bisa menjadi rupa kayak apa ya? Semua buku atau buku gambar semua diawali dengan warna putih. Tidak ada yang warna hitam. Karena kalau ada yang warna hitam, ketika kita akan membuat dengan warna yang hitam, warna hitam itu tidak akan kelihatan jelas karena artboard-nya atau tampilan kertasnya itu berwarna hitam. Makanya kebanyakan kita pakai warna putih. Kalau ini biasanya tidak diubah saja. Tapi kalau kalian ingin transparan, misalnya kalian akan edit foto seseorang, kalian pakai saja yang transparan. Supaya tampilannya langsung jadi transparan, supaya kita bisa potong untuk seleksi atau cropping orang tersebut, sudah tidak perlu lagi untuk menghapus DP background content. Kalau yang di bawah ini tidak perlu lagi diotak-atik. Ini untuk color profile-nya di sini. Nggak usah. Ini sudah default-nya posisi seperti ini. Nggak usah diotak-atik lagi di sini. Yang kita perlu diotak-atik saja di bagian atas ini. Tapi jangan lupa untuk diberi nama di sini. Oke, ini untuk ukuran 3x1 kita pakai 8 bit saja. Oke. Makanya tampilan akan seperti ini, panjang dia. Nah, seperti ini. Karena ukurannya adalah 3 kali 1 meter. Ini 3 kali 1 meter ini. Meskipun di tampilan komputer kita kecil, tapi kalau dicetak itu besar itu untuk ukuran ini. Jadi ini biasanya untuk ukuran baliho yang seperti itu. Tergantung kebutuhan, tergantung permintaan klien nantinya ke depan. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini yang bisa dikenalkan untuk aplikasi Photoshop. Mudah-mudahan ke depan bisa diikuti lagi. Besok juga pasti ada pertemuan kelas kita. Karena pertemuan kita itu ada di hari Senin, hari ini dan besok. Hari Senin tidak dilakukan karena ada pembekalan kelas 15. Jadi tidak ada kelas. Jadi kita baru ada kelas hari ini. Oke, itu saja. Dan silakan nantinya ambil posisi dengan baik. Kita akan foto bersama di sini. Akan di screenshot. Yang hadir saat ini hanya 4 orang. Sayang sekali. Palser berharap semua hadir supaya kalian tidak ketinggalan. Oke, untuk Daniel silakan aktifkan kamera. Untuk Daniel. Apalagi yang kita lakukan ini secara virtual. Jadi makanya bisa disimak baik-baik supaya tidak kesalahan nantinya. Oke, untuk Daniel, silakan kamera diaktifkan. Kita akan foto bersama di sini. Apa ada di posisi atau tidak ini? Oke, sebelum kehabisan waktu, silakan ambil posisi depan, kasih jempol seperti biasa. Kita akan foto sebagai pembuktian bahwa kita lagi mengikuti kelas online. Dan jangan lupa, saya mengingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi absen kelas. Absen kelas sudah ada, silakan lihat di situ absen kelasnya diisi karena akan ditambah dari poin. Jadi setiap apa yang kalian lakukan mengikuti kelas online, membuat tugas, untuk tugas saat ini belum ada. Jadi belum ada tugas, kita laksanakan saja apa yang kita sudah belum dikerjakan sebelumnya itu diselesaikan semua. Oke, seperti biasa, kasih jempol. Saya akan hitung mundur dari 3 sampai 1. 3, 2, 1. Oke, demikian untuk kelas saat ini. Nanti berharap bisa nonton juga kelas online ini secara recording. Tapi di recording jangan lupa untuk menuliskan nama kalian di kolom komentar.
Karena kalau kalian nontonnya biasanya nontonnya di YouTube, Sir tidak akan dapat tahu siapa yang nonton kalau kalian tidak menuliskan nama. Makanya perlu untuk tuliskan nama di kolom komentar. Nanti Sir akan cek di situ dan akan kasih poin untuk menonton secara rekaman seperti itu. Oke, cukup sekian untuk saat ini dan sekali lagi terima kasih kesempatannya dan see you next time.